Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dengan Bapak Ewi Rinaldi di channel YouTube Pahlawanku. Kali ini kita belajar tentang matematika. Dan sebelumnya, apa kabar para siswa sekalian? Apa kabar para orang tuanya, bunda-bunda, dan para guru juga? Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat. Dan tentunya kita nggak pernah bosan-bosan untuk belajar. Selagi kita masih sehat, selagi kita masih hidup, jangan bosan untuk belajar. Karena penting untuk diri kita di dunia ini, apalagi nanti di akhirat kelak. Baik, kali ini kita belajar tentang matematika, segitiga, siku-siku, kaitannya dengan sudut-sudut istimewa dan teorema Pitagoras. Kemudian adalah pertemuan yang ke-26 untuk matematika dan video yang ke-53. Nah, misalnya ini ada segitiga ya. Segitiga, sudutnya itu di B itu adalah 60 derajat. Kemudian A, C, diketahui AB itu 2. Maka kalau ditanya berapakah panjang BC ini dan berapakah panjang AC ini. Nah, jadi kita harus menggunakan tentang sudut-sudut istimewa itu ya. Sama-sama kita ketahui kalau kita mau mencari sudut mencari AC, berarti ini kan kalau kita memakai sudut istimewa sin pakai tangan ya, pakai tangan ya. Ini kalau kita menggunakan tangan ya, tan atau tangan ya, boleh tangan, boleh tan, boleh tagi ya. Tangan itu kan sisi depan ya, si dep ya, per sisi samping. Itu tangan ya. Kenapa kita memakai tangan? Karena kita mau mencari AC, maka ya gunakan sisi depan per sisi samping dan ada sudutnya 60 derajat. Gitu ya. Kalau sinus kan sisi depan per sisi miring. Sinus sisi depan per sisi miring, dua-dua malah tidak ada. Kalau kosinus sisi samping per sisi miring. Nah, bisa ya, sisi samping per sisi miring. Kalau menggunakan kosinus bisa ya, samping kalau kosinus sisi samping per sisi miring bisa ya. Yang tidak bisa tadi sinus, sisi depan per sisi miring. Nah, kalau kosinus sisi samping per sisi miring. Nah, kalau tangan sisi depan per sisi samping. Jadi boleh pakai tangan, boleh juga pakai kosinus. Ya, pakai tangan juga boleh ya. Kita coba ya tangan ya. Nah, nanti kita akan tahu ini ya. Tahu ini dan tahu ini ya. Oke. Tangan 60 ya. Sama dengan sisi depannya adalah AC, belum tahu kita. Sisi sampingnya adalah 2. Nah, sama-sama kita ketahui ya bahwa tangan 60 itu kan kalau kita bawakan ke sin 60 derajat, ingat ya kita susunannya itu ya. 0, 30, 45, 60, 90. Yang nilainya adalah 0, setengah akar 2, berarti setengah akar 3. Setengah akar 3 ini. Setengah akar 3. Sedangkan kosinus 60 itu dibalik dia. Dibalik dari 1 ya. 1 kemudian setengah akar 3 berarti ya. Kalau cos 60. Oh, itu setengah kalau cos 30 ya, ulangi ya. Kalau cos berarti 0, 30, 45, 60, 90 berarti 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah. Ini setengah. Dan cos 90-nya 0. Berarti kalau mencari tangan 60, maka sama seperti sin per cos. Jadi sama-sama kita ketahui, tangan itu kan sin per cos, sinus per kosinus. Berarti masukkan aja. Jadi kalau dimasukkan dia tangan 60 tadi ya, tangan 60 derajat, masukkan aja sinus 60 tadi ini. Jadi setengah akar 3 dibagi setengah. Setengah dengan setengah kan dicoret. Berarti ternyata tangan 60 itu akar 3. Nah, masukkanlah sini akar 3 tadi. Jadi kalau kita substitusikan nilai dari tangan 60 itu berarti tangan 60 adalah akar 3 sama dengan AC per 2. Nah, pindah tempat ya.
AC sebelah kiri ini akar 2 dikali akar 3 dikali 2 berarti 2 kali akar 3 ya. Namanya kali jadi bagi jadi kali. Berarti AC ini sama dengan 2 kali akar 3 berarti 2 akar 3. Berarti ini 2 akar 3 ini. 2 akar 3. Nah, kalau ditanya BC, kalau kita menggunakan teorema Pythagoras, lebih bagus teorema Pythagoras ya, biar dia ilmunya biar kita paham. Bahwa BC kuadrat, ya BC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, ini jadi untuk segitiga siku berlaku rumus itu Pythagoras. Sepertinya kita kerjakan di sini ya. Nah, jadi BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Kita mau cari BC. AB sudah ada 2, AC sudah ada tadi 2 akar 3. Coba ya, 2 akar 3-nya dimasukkan. Nah, kita ulang lagi ya. Jadi BC kuadrat sama dengan AB-nya tadi adalah 2 kuadrat ditambah AC. AC tadi 2 akar 3. 2 akar 3 kuadrat. Karena ini adalah satu kesatuan, maka ini dipangkatnya tuh dalam kurung ya. Nah, jangan tidak dikurung ya. Nah, 2 kuadrat berarti 4 ditambah 2 kuadrat. Jadi 2 kuadrat ini miliknya 2 dan milik akar 3. 2 kuadrat, nah ini dikali akar 3 kuadrat. Akar 3 kuadrat kan 3 ini. Boleh lah, diginikan dulu boleh. Akar 3 pangkat 2. Biar paham ya. Jadi 4 ditambah 2 kali 2 atau 2 pangkat 2, 4. Akar 3 pangkat 2 berarti akar ini coret, ini coret. Berarti tinggal 3. Jadi sama dengan 4 ditambah 4 kali 3, 12. Berarti 4 tambah 12, 16. Inilah BC kuadratnya. Berarti BC sama dengan, nah ini sudah paham lah kita ya. Kalau sebelah kiri ada akar, sebelah kanan ada apa? Sebelah kiri ada pangkat, maka dihilangkan pangkat 2 ini jadi akar. Itu maksudnya ya. Ulangi. Kalau sebelah kiri ada kuadrat, sebelah kanan ini nanti dijadikan akar setelah kehilangan pangkat 2-nya nih, kuadratnya. Nah, berarti BC sama dengan akar 16 adalah 4. Akar 16 itu 4. Jadi nilai dari BC itu adalah 4. Bisa nanti dibuktikan ya, bahwa ini nilai 4. Ya bisa aja kalian buktikan apa benar nilai BC itu jadi 4-nya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Kaitannya antara sudut istimewa dengan Pythagoras ya. Bisa saja ya. Jadi yang paling penting adalah sudut-sudut istimewa itu tadi ya, bahwa sinus itu mulai dari 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kosinus itu adalah 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah dan 0. Sementara tangannya tinggal bagi sin per cos sampai 90, dari 0 sampai 90. Nah, carilah dengan cara manual kalau seandainya lupa kita ya, manual. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat belajar dan sekali lagi di subscribe dan di share pada teman-temannya agar teman-teman juga tahu dan paham ya, dan kalian saling diskusi untuk belajar matematika. Demikian, terima kasih. Salam matematika.